Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u wa'lamu wafhamu ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang Maha Suci, Maha Luhur dan Maha Ghafur. Berkat nikmatnya di kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa ada dalam diri kita. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat tabi'in, juga umatnya termasuk kita semua yang mengharapkan Allah memberikan kekuatan supaya tetap Rasulullah menjadi qudwah hasanah, suri toladan bagi kehidupan kita keseharian. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memaparkan tentang bagaimana cara menundukkan hawa nafsu. Kita ketahui bahwa nafsu itu merupakan makhluk Allah. Bahkan manusia dengan nafsunya bisa menikmati kehidupan dunia dengan sewajarnya. Dengan nafsu manusia bisa menikmati nikmatnya makan, nikmatnya tidur, minum, nikah, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat bahwa tidak semua nafsu itu bisa dikendalikan. Ada nafsu-nafsu yang senantiasa membawa manusia kepada hal-hal yang buruk. Diingatkan dengan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53 yang diungkapkan tadi, innan nafsa la'amaratum bisu. Ada nafsu yang ada dalam diri manusia yang senantiasa membawa kepada kehancuran, kejelekan, kepada hal yang membawa malapetaka. Untuk itu maka nafsu sebenarnya tidak dimusnahkan dalam diri manusia, tapi bagaimana manusia bisa menundukkan, bisa mengendalikan nafsu itu. Karena nanti akan ketahui mana manusia yang bisa menundukkan hawa nafsu dan mana manusia yang mungkin ditundukkan oleh hawa nafsu. Jika manusia itu ditundukkan oleh nafsu, berarti dia dalam kecelakaan. Tapi kalaulah bisa mengendalikannya, dia ada dalam kebahagiaan. Kita ingat apa yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika ar-rajulu nafsahu was-saqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Jadi kebahagiaan seseorang itu akan dilihat sejauh mana dia bisa menundukkan hawa nafsu. Dan kecelakaan seseorang itu sejauh mana dia sudah ditundukkan oleh hawa nafsu. Untuk itu maka kebahagiaan seseorang, bahkan kecelakaan seorang ini ditentukan oleh sejauh mana dia bisakah menundukkan hawa nafsu atau dia sendiri ditundukkan oleh hawa nafsu. Memang tidak mudah untuk menundukkan hawa nafsu karena nafsu adalah suatu hal yang tidak kelihatan. Tentunya akan membawa kepada hal-hal yang jelek. Manusia bisa hancur dengan nafsunya. Dia bisa bersifat jelek, bisa sombong, bisa iri, dengki, bisa memfitnah orang, dan lain sebagainya. Itu dengan nafsunya. Oleh karena itu, maka memerangi nafsu
diungkapkan dalam ungkapan Rasulullah dengan jihadun nafsi. Sehingga jihadun nafsi merupakan jihad menghadapi hal yang besar dibandingkan dengan peperangan. Ungkapan Rasul setelah beliau dengan sahabatnya perang Badar, apa yang diungkapkan? Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menghadapi jihad yang besar. Bertanya para sahabat, ma jihadul akbar? Apa yang disebut jihad besar itu? Jihadun nafsi, yaitu memerangi nafsu. Di antaranya bagaimana supaya seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya. Tentunya kita harus tahu bagaimana cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Manusia mempunyai akal, ilmu. Makanya dengan ilmu dan akalnya manusia akan bisa mengendalikan nafsunya. Di antaranya yang kita jalani dengan ibadah di bulan suci Ramadan, saum umpamanya, ini merupakan salah satu ibadah untuk bagaimana supaya seorang muslim berusaha menundukkan hawa nafsu. Dengan saum yang artinya imsak, menahan, walaupun makan, minum itu halal, tapi ketika ada anjuran untuk supaya ditahan dari terbit matahari sampai terbenam, walaupun itu halal, makan, minum, bahkan mungkin hubungan suami istri, tapi karena ada aturan itu harus ditahan sebelum terbenam matahari, maka bisa menahan nafsunya. Bahkan dengan ilmu pengetahuannya, manusia, umat Islam bisa mengendalikan apa yang dia ungkapkan. Tentunya apa yang dia ungkapkan tidak sembarangan. Tahu dengan ungkapan bahwa ucapkan yang baik, kalaulah tidak bisa lebih baik diam saja. Ini adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang bicara, yakni bagaimana supaya bicara yang benar dan bicara yang tidak benar harus dijauhi. Ini salah satunya. Jadi dengan saum banyak apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal jawal atos. Banyak orang yang berpuasa ganjarannya itu hanya lapar dan haus saja. Ini berarti tidak sedikit orang yang saum tidak bisa mengendalikan nafsunya. Bisa menahan lapar haus, tapi tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nafsu mata, nafsu bicara, dan lain sebagainya. Bahkan ketika iftar, ketika dia buka puasa, tidak bisa mengendalikan nafsunya, sehingga apa yang dia makan, apa yang dia minum melampaui batas. Itu diantaranya. Jadi salah satunya dengan ibadah saum itu bagaimana supaya umat Islam bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahkan dengan mengurangi tidur, dengan qiyamul lail, itu juga bisa mengendalikan nafsu. Tidur nyenyak adalah sesuatu yang enak, tapi ketika sadar bahwa harus qiyamul lail, itu juga merupakan cara menundukkan hawa nafsu. Banyak sekali langkah-langkah untuk bisa menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan melakukan yang terbaik, juga dengan mengucapkan yang terbaik sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Mudah-mudahan uraian singkat yang terkait dengan menundukkan nafsu ada hikmah juga faidahnya bagi kita semua. Ramadan Karim, mudah-mudahan Ramadan ini salah satu langkah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.